Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Kisah yang mengungkap perjalanan agung manusia terbaik sepanjang zaman Nabi Muhammad. Di episode ke-14 ini, kita akan menyusuri jejak-jejak yang tertinggal dari masa-masa paling berat dalam dakwah, masa ketika Islam belum punya kekuatan, masa ketika siksaan menjadi harga dari keimanan, dan masa ketika langit seperti diam, namun bumi bergemuruh oleh pengorbanan. Inilah fase penuh air mata, luka, dan keteguhan iman. Fase di mana para sahabat diuji hingga batas terakhir. Namun justru dari sinilah Islam mengakar kuat dan kelak mengguncang dunia. Bayangkan engkau berhijrah dengan seluruh harapan meninggalkan tanah kelahiran karena iman, lalu berharap disambut dengan cinta dan setia. Namun, sesampainya di tanah baru, justru tikaman pertama datang dari balik senyuman, dari orang-orang yang mengaku bersahabat, bahkan berjanji setia kepada Nabi Muhammad. Inilah yang terjadi di Madinah. Kaum Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Mereka hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Mereka tahu betul siapa Nabi terakhir. Mereka mengenal ciri kenabiannya dalam kitab-kitab mereka. Tapi ketika cahaya itu benar-benar datang, mereka justru menolaknya dengan sombong dan curiga. Dan saat Islam mulai tegak, mereka memendam dendam, merangkai makar, menebar benih pengkhianatan dari balik perjanjian. Belum cukup dengan itu, luka umat bertambah saat kaum munafik mulai menampakkan wajahnya. Mereka datang ke masjid, duduk bersama Nabi Muhammad, ikut dalam barisan sholat, tapi dalam hatinya mereka menyimpan bara kebencian. Di antara mereka, ada satu nama yang menjadi simbol kemunafikan sepanjang zaman Abdullah bin Ubay bin Salul. Mulutnya manis, tapi hatinya busuk. Ia berpura-pura setia, tapi terus menghasut dan merusak dari dalam. Lalu datanglah hari-hari di mana panji-panji Islam mulai dibentangkan keluar Madinah. Rasulullah mengutus ekspedisi kecil untuk menghadang kafilah Quraisy, bukan untuk perang berdarah, tapi sebagai langkah tegas melindungi umat dari ancaman. Ekspedisi demi ekspedisi dilakukan dengan sabar. Wadan, Buwath, Safwan, Zil Usyairah, semuanya menjadi bagian dari takdir agung yang akan membawa kaum muslimin menuju pertempuran besar pertama, Badar Al-Kubra. Namun sebelum itu terjadi, duri-duri pengkhianatan telah tertancap dalam-dalam, dan air mata para sahabat telah lebih dulu tumpah, jauh sebelum pedang diangkat. Inilah episode yang akan membuatmu merenung, bahwa perjuangan Nabi Muhammad bukan hanya melawan kafir Quraisy di medan perang, tapi juga melawan racun pengkhianatan dan kemunafikan yang menyelinap dari balik tabir keakraban. Tonton hingga akhir, agar kita belajar dari luka-luka sejarah dan tidak mengulangi kebodohan yang sama, agar hati kita tersentuh oleh getirnya perjuangan Nabi Muhammad dan semakin kuat memegang Islam di zaman yang penuh tipu daya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Mereka yang tidak suka itu adalah orang-orang Yahudi. Padahal, suasana damai di Madinah sejak Rasulullah datang sangatlah menguntungkan perdagangan kaum Yahudi. Namun, orang-orang Yahudi tidak rela melihat kaum muslimin bertambah sejahtera dan Islam semakin menguat. Dakwah Islam sulit sekali menembus kalangan Yahudi karena kaum Yahudi tidak mengakui adanya seorang nabi yang bukan dari bangsa mereka. Itulah ajaran mereka. Begitupun, seandainya saja para pemimpin Yahudi sudah menghalangi dakwah Rasulullah, tentu banyak umat mereka yang memeluk Islam. Di antara segelintir yang berislam itu adalah seorang rabbi, pendeta Yahudi, yang bernama Abdullah bin Salam. Setelah memeluk Islam, Abdullah bin Salam pun mengajak keluarganya untuk turut serta. Usahanya berhasil. Seluruh keluarga Abdullah bin Salam bersama-sama memeluk Islam. Namun, Abdullah bin Salam masih merahasiakan keislamannya kepada teman-teman Yahudinya. Ya Rasulullah, saya khawatir kaumku akan menghinaku dan merendahkan aku jika mereka tahu aku masuk Islam. Demikian kata Abdullah kepada Rasulullah. Sudikah kiranya Anda menanyakan tentang saya kepada kaum saya? Rasulullah pun mengabulkan permintaan itu. Beliau menanyakan kepada orang Yahudi mengenai pendapat mereka tentang Abdullah bin Salam. Ternyata orang-orang Yahudi berkata yang baik-baik tentang Abdullah bin Salam. Dia pemimpin kami, pendeta kami, dan cendekiawan kami. Mendengar hal itu, Abdullah bin Salam pun keluar menemui kaumnya dan berkata, aku telah memeluk Islam. Kalau kalian menganggapku sebagai pemimpin, pendeta, dan cendekiawan, kalian bisa mempercayaiku bahwa sungguh agama yang dibawa Rasulullah adalah agama yang benar. Namun apa yang terjadi? Wajah orang-orang Yahudi pucat kehilangan darah karena begitu terkejut. Sesaat, tidak seorang pun yang bicara. Kemudian, bukannya berpikir jernih, mereka menanggapi Abdullah bin Salam dengan marah
kamu pasti sudah dihinggapi kegilaan dengan meninggalkan agama kita." Setelah itu, kata-kata kotor dan tidak baik mulai mereka lontarkan. Abdullah bin Salam dicaci dengan berbagai fitnah dan diumpat dengan kata-kata yang amat kasar. Demikianlah, sejak saat itu kaum Yahudi mulai bersepakat untuk menghancurkan Islam. Sebelum Rasulullah diutus, orang-orang Yahudi sudah mengetahui dari Taurat bahwa dalam waktu dekat akan ada seorang nabi yang diangkat Allah. Namun, mereka menduga bahwa nabi itu akan lahir dari kalangan Yahudi. Mereka suka membanggakan diri terhadap orang-orang Arab. Sesungguhnya hampir datang seorang nabi yang akan segera dibangkitkan. Kami akan mengikutinya dan membantunya memerangi kalian, sebagaimana dulu kami memerangi kaum Ad dan Iram. Namun, justru ketika nabi yang diharapkan itu datang, mereka malah ingkar, tidak mau percaya, dan mendustakan segala apa yang telah mereka katakan dan mereka ketahui sendiri. Para pendeta Yahudi mengejek dan menggunakan segala tipu daya untuk menghalangi seruan Rasulullah. Beberapa ketua Yahudi mendatangi Rasulullah dan bertanya congkak, "Hai Muhammad, Allah yang telah menciptakan segenap makhluk, lalu siapa yang menciptakan Allah?" Mendengar pertanyaan sekeji itu, wajah Rasulullah berubah karena menahan marah. Seketika, turunlah malaikat Jibril menenangkan Rasulullah seraya menyampaikan firman Allah yang pernah diturunkan di Mekah untuk menjawab, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." Quran Surah Al-Ikhlas, ayat 1-4. Sesudah Rasulullah membaca ayat tersebut, para ketua Yahudi terdiam dan saling mengejek. Ia berkata, "Muhammad, coba engkau sifatkan kepada kami bagaimana Allah itu. Berapa hasta tingginya, bagaimana lengannya, bagaimana..." Sudah tentu Rasulullah menjadi sangat marah, lebih marah daripada yang pertama. Namun Jibril kembali turun memadamkan rasa marah Rasulullah sambil menyampaikan firman Allah untuk menjawab pertanyaan lancang itu, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an, qabdatuhu yawmal qiyamah, was samawati matwiyatun biyaminih, subhanahu wa ta'ala, amma yushrikun." Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Surah Az-Zumar, ayat 67. Ajaran Yahudi tidak pernah menarik hati orang Arab karena orang Yahudi kurang mengajarkan nilai-nilai kesatriaan yang dijunjung tinggi orang Arab. Mereka juga sering menyembunyikan Taurat dan tidak mau mengajarkannya kepada orang lain. Dalam Al-Quran, orang Yahudi disebut Bani Israel, artinya keturunan Israel. Israel adalah panggilan orang untuk Nabi Yakub. Nabi Yakublah yang menurunkan bangsa Yahudi. Suatu saat Rasulullah berdakwah kepada orang Yahudi. Saat itu beliau diiringi oleh beberapa orang sahabat. Setelah Rasulullah berseru dengan panjang lebar, orang-orang Yahudi menyangkal dan tidak mempercayai beliau. Maka dari itu, para sahabat maju dan berkata, "Hai kaum Yahudi, hendaklah kamu sekalian takut kepada Allah. Demi Allah, sesungguhnya beliau adalah utusan Allah. Kamu dulu pernah menyebut-nyebut nama beliau kepada kami, dan kamu dulu pernah juga menerangkan sifat-sifat beliau ini kepada kami. Tetapi mengapa sekarang kamu ingkar?" Saat itu, seorang Yahudi bernama Wahab bin Yahudi menyahut, "Kami sekali-kali belum pernah berkata begitu kepada kamu. Dan Allah tidak akan menurunkan kitab lagi sesudah kitab Taurat, dan tidak pula akan membangkitkan seorang utusan dan nabi lagi sesudah Nabi Musa. Perkataanmu seluruhnya bohong. Begitu juga dengan seluruh perbuatan kamu dan sahabatmu yang mengaku Rasul itu." Seketika itu juga, Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah yang berbunyi, "Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna, yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul, an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhirin faqad ja'akum bashirun wa nadhir, wallahu ala kulli syai'in qadir." Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan syariat kami,
kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul agar kamu tidak mengatakan, tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Ma'idah, ayat 19. Masih sangat banyak ejekan dan bantahan orang Yahudi terhadap dakwah Rasulullah beserta para sahabatnya. Orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu fakir, sedangkan mereka kaya. Ada yang meminta agar Allah menurunkan Al-Quran dalam bentuk catatan dari langit, dan minta agar Allah memancarkan beberapa sungai di tanah Arab untuk orang Yahudi. Dengan mengejek dan menghina, mereka menyangka bisa merendahkan Islam dan utusannya. Mereka bahkan berharap kepercayaan kaum muslimin kepada Rasulullah dan firman Allah bisa digoyah. Namun, Rasulullah dan para pengikutnya tetap tegar. Kedengkian orang-orang Yahudi tidak berhenti sampai di situ. Mereka bahkan berani melakukan perbuatan yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Keangkuhan orang Yahudi berasal dari kepercayaan mereka kepada Allah, menjadikan mereka bangsa pilihan, bangsa yang lebih tinggi dari semua bangsa lain. Sikap ini membuat orang Yahudi sangat sulit menyatu dengan masyarakat di setiap negeri yang mereka tinggali. Syas bin Qais adalah salah satu pemimpin Yahudi yang paling keras memusuhi Rasulullah. Suatu hari, ia melewati tempat berkumpul kaum muslimin. Hatinya panas melihat para pemuda Ansyar dari suku Aus dan Khazraj duduk bersama dalam persaudaraan yang erat. Padahal, dahulu kedua suku itu bermusuhan. Syas bin Qais berkata kepada kawan-kawannya, orang-orang Bani Qayla, Aus dan Khazraj sudah bersatu. Demi Allah, kita tidak berarti apa-apa kalau para pemuka Aus dan Khazraj telah terikat persatuan. Kemudian Syas mengirim seorang pemuda Yahudi yang berkawan karib dengan para pemuda Ansyar. Dengan halus dan licik, pemuda Yahudi itu menyinggung-nyinggung kembali perang Buat yang dahsyat di masa saat itu. Pihak Aus dapat mengalahkan Khazraj. Ternyata hal itu memang membangkitkan ingatan masa lampau yang pahit. Para pemuda Ansyar dan Aus dan Khazraj lalu bersitegang, saling membanggakan diri, dan hanyut dalam pertengkaran. Demi Allah, kalau kamu mau, mari kita hidupkan kembali peperangan hebat itu, sahut salah satu pihak berteriak marah. Marilah kita lakukan, perjanjian kamu di Ad-Dahirah, senjata, sahut yang lain panas. Dengan cepat peristiwa itu sampai ke telinga Rasulullah. Segera saja beliau pergi menemui kedua kelompok itu bersama beberapa orang sahabat. Wahai kaum muslimin, Allah. Demikian seru beliau. Apakah kamu menyerukan kembali ke masa jahiliyah, sedang saya masih ada di hadapan kamu? Setelah Allah memberi petunjuk Islam kepadamu, dan setelah Allah memuliakan kamu dengan agama ini, dan Ia telah memutuskan dari kamu urusan-urusan jahiliyah, dan Ia telah menyelamatkan kamu dari kekafiran, dan Ia telah mempersatukan dan menjinakkan hati-hati kamu dengan Islam. Rasulullah mengingatkan mereka bahwa Islam telah mempersatukan dan membuat mereka benar-benar bersaudara, membuat semua saling mencintai. Lalu luruhlah segala kemarahan. Di depan Rasulullah mereka berpelukan sambil menangis. Semuanya lalu beristighfar dan memohon semoga kiranya Allah mengampuni mereka. Ukhuwah adalah lebih dari sekadar hubungan lahiriah. Ia adalah ikatan hati yang dibangun di atas iman, kasih, sayang, dan kepedulian. Ukhuwah bukan hanya teori, tapi nyata dalam perilaku kita terhadap sesama muslim. Ia adalah cermin dari keimanan kita kepada Allah. Salah satu wujud ukhuwah yang paling sederhana, namun sangat bermakna, adalah mengucapkan salam. Dengan Assalamualaikum, kita tak hanya menyapa, tapi mendoakan keselamatan, rahmat, dan keberkahan bagi saudara kita. Sebuah doa yang menyatukan hati dalam damai dan cinta karena Allah. Menengok saudara yang sedang sakit adalah bentuk perhatian yang tulus. Di sana ada ketenangan yang kita bawa. Ada kekuatan yang mungkin bisa menguatkan jiwanya. Dan ada pahala besar yang dijanjikan oleh Allah. Menghibur orang yang tertimpa musibah, bahkan hanya dengan pelukan atau kalimat lembut,
Yang tulus bisa menjadi penawar luka yang tak terlihat, karena ukhuwah sejati membuat kita ikut merasakan sakitnya saudara kita, seperti satu tubuh yang saling terhubung. Bersama menolak kezaliman juga bagian dari ukhuwah. Ketika kita melihat saudara kita disakiti, dihina, atau diperlakukan tidak adil, maka kita tidak tinggal diam. Kita berdiri di sampingnya, bukan karena hubungan darah, tapi karena ikatan iman. Berbagi kebahagiaan juga tak kalah penting. Kita ikut senang saat saudara kita mendapat nikmat, tanpa iri dan dengki. Kita ucapkan selamat, kita peluk, dan kita doakan agar nikmat itu terus bertambah dan menjadi berkah. Memaafkan orang yang bersalah kepada kita adalah wujud ukhuwah yang paling tinggi. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu bahwa Allah lebih mencintai mereka yang memaafkan. Kita pilih untuk meredakan api dengan air, bukan menyulutnya lebih besar dengan dendam. Dan di antara bentuk ukhuwah yang sering terlupakan adalah menjaga lisan dari membicarakan tetangga. Baik ataupun buruk, menyebarkan gosip bisa menghancurkan kepercayaan dan menciptakan jarak. Ukhuwah mengajarkan kita untuk menutup aib saudara kita, bukan mengumbarnya. Untuk menyebarkan kebaikan, bukan cerita-cerita yang belum tentu benar. Ukhuwah bukan hanya saat semuanya sedang bahagia. Ia diuji ketika ada perbedaan, kesalahpahaman, dan luka. Maka siapa yang mampu menjaga ukhuwah di saat-saat seperti itu, dialah yang benar-benar telah merasakan manisnya iman. Orang-orang Yahudi pun mendatangi Rasulullah dan berkata, "Muhammad, tentu sudah engkau ketahui bahwa semua nabi dan rasul sebelummu pergi ke Baitul Maqdis. Di sanalah sebetulnya tempat tinggal mereka. Jika engkau benar-benar seorang rasul, engkau pasti akan pergi ke sana, bukan? Anggap saja Madinah ini sebagai perantara hijrah kamu dan umatmu dari Mekah ke Baitul Maqdis." Namun, saat itu juga Rasulullah tahu bahwa mereka berusaha melakukan tipu daya kepada beliau. Apalagi saat itu kiblat sholat kaum muslimin adalah Baitul Maqdis, bukan Ka'bah di Mekah. Namun, sekali lagi pendapat orang-orang Yahudi tadi dipecahkan oleh firman Allah yang memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin menghadap Ka'bah saat sedang sholat. Saat itu, genap 17 bulan Rasulullah berhijrah ke Madinah. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka shatral masjid al-haram, wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun." Sungguh, kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang, Yahudi dan Nasrani, yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Surah Al-Baqarah, ayat 2/144. Kaum muslimin menyambut gembira peralihan kiblat ini. Sementara itu, orang-orang Yahudi sangat menyesalkan keputusan ini. Sekali lagi, mereka berusaha melakukan tipu daya dengan mengatakan, "Kami akan menjadi pengikutmu Muhammad apabila kamu berada kembali mengubah kiblat ke arah Baitul Maqdis." Kembali firman Allah turun membalas kata-kata berbisa ini. "Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghribu. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, umat Islam, dari kiblatnya, Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Surah Al-Baqarah ayat 2:1-42. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ
wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufun rahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 2:43. Di tengah pertentangan yang seru antara kaum muslimin dan Yahudi di Madinah, datanglah delegasi Nasrani dari Najran. Mereka mengendarai 60 buah kendaraan. Dengan pakaian dari Yaman yang indah, memakai cincin emas dan selendang sutra, orang-orang Nasrani itu langsung menuju ke masjid dan mengerjakan salat dengan menghadap ke timur. Beberapa sahabat hendak menegur, tetapi Rasulullah mengisyaratkan agar mereka dibiarkan. Setelah salat, orang-orang Nasrani menghadap Rasulullah dan memberi hadiah berupa permadani indah yang bergambar dan beberapa buah tikar dari bulu. Rasulullah menolak permadani bergambar dan menerima tikar dari bulu. Sebenarnya tujuan orang-orang Nasrani ini adalah untuk menambah keributan antara kaum muslimin dan orang Yahudi, sehingga orang-orang Nasrani dapat diuntungkan. Begitu bertemu, Rasulullah, orang-orang Nasrani berusaha menjelaskan mengapa mereka menganggap Nabi Isa adalah anak Allah dan mengapa mereka menyembah 3 Tuhan. Satu persatu alasan itu dipatahkan Rasulullah. Bahkan, Rasulullah berbalik mengajak mereka menyembah Allah yang Maha Esa dan menjelaskan kerasulannya. Namun, walau sudah demikian jelas Rasulullah menyampaikan kebenaran, para pendeta Nasrani itu terus bersikeras mendustakan beliau. Mereka tetap mengatakan bahwa Nabi Isa adalah putra Allah, dan Allah itu hanya salah satu dari 3 Tuhan. Akhirnya, atas perintah Allah, Rasulullah mengajak mereka bermubahalah dengan bersabda, "Marilah, kami ajak anak-anak kami dan anak-anak kamu, wanita kami dan wanita kamu, diri-diri kami dan diri-diri kamu bersama sungguh-sungguh berdoa, lalu kita jadikan laknat Allah menimpa kepada siapa di antara kita yang berdusta." Orang-orang Nasrani itu hendak menerima, namun Al-Aqib, penasihat tertinggi mereka, berkata, "Sesungguhnya Muhammad itu adalah Nabi yang diutus, dan kamu telah mengetahui itu dengan pasti. Tidak ada suatu kaum yang bermubahalah dengan seorang Nabi kecuali ia pasti hancur binasa." Mendengar itu, orang-orang Nasrani memutuskan untuk menolak usul Rasulullah. Mereka memilih untuk kembali ke Najran dengan tetap memeluk agama mereka. Orang Arab dan Yahudi sesungguhnya berasal dari akar yang sama. Mereka bukan 2 bangsa yang asing satu sama lain, melainkan keluarga jauh, sepupu dalam arti yang sebenarnya, sebab keduanya bertemu dalam satu nasab yang agung. Nabi Ibrahim alaihi salam, sang kekasih Allah, bapak para nabi, dan sumber mata air ketauhidan di tengah dunia yang haus akan kebenaran. Nabi Ibrahim memiliki 2 putra utama, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail adalah anak sulungnya, lahir dari Hajar, dan kelak tinggal serta dibesarkan di lembah tandus yang kemudian bernama Mekah. Dari keturunannya, lahirlah bangsa Arab, khususnya Arab Mustaribah, bangsa Arab yang berasal dari garis Ibrahim. Di antara keturunannya yang paling mulia adalah Nabi Muhammad, penutup para nabi, cahaya bagi seluruh alam. Sedangkan Nabi Ishak lahir dari Sarah, tinggal di tanah Kanaan yang kini dikenal sebagai Palestina. Dari keturunannya lahirlah Yakub, yang juga dikenal dengan nama Israel, dan dari anak-anak Yakub itulah tumbuh bangsa Bani Israel, yang kini kita kenal sebagai bangsa Yahudi atau Ibrani. Mereka adalah keturunan 2 saudara. Nabi Ismail dan Nabi Ishak adalah anak-anak dari seorang nabi besar, dan mereka sendiri menjadi nabi. Maka hubungan Arab dan Yahudi bukan sekadar politik, bukan sekadar konflik zaman kini, tetapi adalah relasi keluarga besar yang terputus karena arah perjalanan sejarah dan pilihan hidup yang berbeda.
Betapa memilukan ketika kita melihat dua bangsa sepupu ini justru saling berseteru dan berdarah-darah dalam perebutan tanah, kekuasaan, dan identitas. Padahal mereka pernah disatukan oleh satu kalimat tauhid, oleh ajaran murni yang dibawa oleh Ibrahim, la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan hanya kepadanya lah manusia tunduk, tanpa syirik, tanpa fanatisme buta. Namun seiring waktu, sebagian dari keturunan Ishak menyimpang dari ajaran Ibrahim. Mereka menyelewengkan kitab, memelintir wahyu, dan membunuh para nabi. Sementara keturunan Ismail, setelah sekian lama tidak menerima wahyu, akhirnya Allah mengutus nabi terakhir, Nabi Muhammad, untuk meluruskan kembali jalan yang telah bengkok. Maka, konflik yang kita lihat hari ini bukanlah soal Arab dan Yahudi semata. Ini adalah cerita panjang tentang keimanan yang dikhianati, perjanjian yang dilanggar, dan kedengkian yang diwariskan. Tapi tetap, akar hubungan itu ada. Mereka adalah sepupu, satu darah, satu leluhur. Dan sejarah ini mengajarkan kita bahwa memiliki nenek moyang yang sama tidak menjamin persatuan, kecuali jika hati mereka tetap bertaut dalam iman dan kebenaran. Dapatkah kita bayangkan perasaan kaum muhajirin yang terusir paksa dari Mekah, tanah kelahiran mereka sendiri? Rasa rindu akan Mekah semakin lama semakin besar. Banyak sekali hal yang membuat kaum muhajirin merasa demikian, sebab Mekah bukan sekedar tempat lahir, melainkan juga merupakan kota yang luar biasa. Di Mekah terdapat Ka'bah, rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, tempat para penduduk dan bahkan seluruh orang Arab berziarah. Kewajiban berziarah ke Ka'bah sudah begitu mendarah daging dalam diri orang Arab, baik itu Muslim maupun bukan. Kewajiban suci itu tidak bisa dilepaskan begitu saja, meski orang Quraisy pasti akan mencegah kedatangan setiap Muslim. Selain itu, di Mekah masih tertinggal keluarga yang mereka cintai, walaupun masih dalam kehidupan syirik karena menyembah berhala. Keluarga inilah yang sudah sangat ingin mereka ajak ke dalam kehidupan Islam. Di Mekah pula masih tertinggal harta benda dan barang perdagangan yang disita Quraisy tatkala mereka berhijrah. Paket liburan keluarga rasa rindu kaum muhajirin pada Mekah semakin besar karena mereka telah keluar dari kota itu akibat tindakan keras Quraisy. Bukan menjadi adat orang-orang Mekah untuk menyerah terhadap ketidakadilan tanpa melakukan pembalasan. Bahkan Rasulullah sendiri tidak kuasa melupakan Mekah. Di Mekah sana, terkubur jasad Khadijah, kekasih yang sangat beliau cintai. Tidak ada negeri yang lebih beliau sayangi melebihi Mekah, tanah tumpah darah yang menimbulkan begitu banyak kenangan. Suatu hari, seorang lelaki datang berhijrah dari Mekah. Ia menemui Rasulullah dan Aisyah. "Bagaimana situasi Mekah saat kau tinggalkan?" tanya Aisyah. Laki-laki itu menggambarkan keadaan rumah-rumah, padang-padang tandus, jalan, pasar-pasar yang hiruk-pikuk, serta bunga-bunga yang tumbuh di tepi jalan menuju perbukitan. Suaranya penuh pilu dan sedih. Kerinduan Rasulullah begitu memuncak sehingga kedua mata beliau berkaca-kaca penuh linangan air mata. "Cukuplah, jangan kau bangkitkan kerinduanku," demikian ucap Rasulullah. Namun, di tengah kerinduan dan beban berat mengurus umat, Rasulullah juga dibahagiakan dengan pernikahan putri bungsunya, Fatimah Az-Zahra. Salah satu tokoh paling berpengaruh yang ada di Madinah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Aufi, salah seorang dari Bani Al-Hubla. Sebelum dan sesudahnya, orang-orang Al-Aus dan Al-Khazraj tidak pernah menjadikan pemimpin lain selain Abdullah bin Ubay bin Salul, sampai akhirnya Islam datang. Selain itu, di Al-Aus terdapat tokoh berpengaruh lainnya, Yaigi ditaati dan dihormati kaumnya, yaitu Abu Amir Abdu'an bin Syaifi bin An-Nu'man. Beliau adalah orang tua dari sahabat Rasulullah yang bernama Hanzalar Al-Ghasil. Abu Amir bin Syaifi biasa dipanggil sebagai pendeta oleh kaumnya. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul, kaumnya telah mempersiapkan mutiara sebagai mahkota untuk disematkan padanya dan menjadikan dia raja mereka. Maka ketika kaumnya berpaling kepada Islam, dia menaruh dendam permusuhan kepada Rasulullah dan menuduh Rasul telah mengambil mahkota kepemimpinannya. Tatkala kaumnya masuk Islam, Abdullah bin Ubay bin Salul ikut masuk Islam, namun tetap menyimpan kemunafikan dan dendam kesumat.
Sementara Abu Amir bin Syaifi memilih tetap pada kekafirannya, ia pergi bersama belasan kaumnya ke Mekah dengan meninggalkan Islam dan Rasulullah. Rasul bersabda, "Janganlah kalian memanggil dia rahib, pendeta, tetapi panggillah dia fasik." Sebelum berangkat ke Mekah, Abu Amir menemui Rasulullah dan bertanya, "Agama apa yang engkau bawa?" Rasulullah bersabda, "Aku datang dengan agama yang lurus, Hanifiyah, agama Ibrahim." Abu Amir berkata, "Aku juga menganut agama Ibrahim." Rasulullah bersabda, "Engkau tidak menganut agama Ibrahim." Abu Amir menjawab, "Betul, aku menganut agama Ibrahim." "Wahai Muhammad, engkau telah memasukkan hal-hal baru ke dalam agama yang lurus, Hanifiyah, yang bukan merupakan bagian darinya." Rasulullah bersabda, "Aku tidak pernah melakukan itu semua. Aku datang dengan agama Ibrahim dalam keadaan putih suci." Abu Amir berkata, "Seorang pendusta akan Allah matikan dalam keadaan terusir, terasing, dan sendirian." Rasulullah bersabda, "Benar, barang siapa berdusta, Allah akan lakukan itu." Demikianlah yang dilakukan musuh Allah Abu Amir. Ia beranjak ke Mekah. Abdullah bin Ubay bin Salul tetap terhormat pada pandangan kaumnya. Hanya saja dia selalu ragu-ragu hingga ia dikalahkan Islam. Dan dia masuk Islam secara terpaksa. Suatu hari, Rasulullah pergi menunggang keledai bersama Usamah bin Zaid bin Haritsah. Di atas keledainya ada kain pelana yang di atasnya terdapat selimut asal Fadak yang diikat dengan serat palem. Rasulullah berjalan melewati Abdullah bin Ubay bin Salul yang sedang bernaung di bawah benteng kecil yang bernama Muzahim. Abdullah bin Ubay bin Salul sedang bersama beberapa orang dari kaumnya. Tatkala Rasulullah melihat Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah merasa malu melewatinya dengan mengendarai keledai, maka Rasulullah turun dari keledainya dan mengucapkan salam lalu duduk sejenak. Rasulullah membacakan Al-Quran kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan mengajaknya kepada agama Allah, mengingatkannya tentang Allah, memberi peringatan keras, memberi kabar gembira, dan ancaman padanya. Abdullah bin Ubay bin Salul diam 1000 bahasa. Setelah Rasulullah selesai berbicara, Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada orang yang lebih baik perkataannya dari perkataanmu. Apabila yang engkau katakan itu benar, duduk sajalah di rumahmu. Siapapun yang datang menemuimu, bicaralah engkau kepadanya. Sedangkan orang yang tidak datang menemuimu, tidak usahlah engkau bersusah payah datang kepadanya dan mengatakan sesuatu yang orang itu tidak menyukainya." Abdullah bin Rawahah yang sedang berada bersama beberapa dari kaum muslimin berkata, "Benar sekali, biarkan kami yang mengajaknya ke majelis-majelis, kampung dan rumah-rumah kami. Demi Allah, inilah suatu hal yang kami sukai, sesuatu yang dengannya Allah jadikan kami mulia, dan Dia memberi petunjuk bagi kami padanya." Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mendengar kaumnya menentang pendapatnya, ia bersyair, "Kala tuanmu menjadi musuhmu, kau akan senantiasa hina dan lawanmu akan menjatuhkanmu. Biasakah burung elang harus terbang tanpa sayapnya? Jika suatu hari bulunya dicabut, ia akan jatuh." Rasulullah beranjak dari tempat tersebut lalu pergi ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul masih terbersit di wajah Rasulullah. Sa'ad bin Ubadah berkata, "Wahai Rasulullah, aku melihat sesuatu terbersit di wajahmu. Apakah engkau baru mendengar hal yang tidak engkau sukai?" Rasulullah bersabda, "Betul sekali." Sa'ad bin Ubadah berkata, "Wahai Rasulullah, bersikap lemah lembutlah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Demi Allah, ketika engkau datang kepada kami telah mempersiapkan mahkota yang akan kami berikan padanya sebagai pemimpin. Ia beranggapan engkau telah merampas mahkota kepemimpinan itu darinya." Aisyah radhiyallahu anhuma mengisahkan saat Rasulullah sampai di Madinah. Madinah kala itu merupakan bumi Allah yang paling potensial untuk wabah penyakit demam. Dampaknya banyak sahabat Rasulullah yang terjangkit sakit demam. Allah menjaga Rasulullah sehingga beliau tidak terjangkit wabah demam. Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Bilal tinggal satu rumah. Mereka semua terjangkit wabah demam. Lalu Aisyah menjenguk mereka. Peristiwa ini terjadi saat hijab belum diwajibkan.
Mereka bertiga diserang demam tinggi yang hanya Allah saja yang tahu. Aisyah mendekat kepada Abu Bakar dan bertanya, "Bagaimana kabar ayahanda?" Abu Bakar menjawab, "Semua manusia disambut ria oleh keluarganya di pagi hari. Sementara maut lebih dekat padanya daripada tali sandalnya sendiri." Aisyah berkata, "Demi Allah, ayah tidak sadar akan apa yang ia katakan." Aisyah mendekat kepada Amir bin Fuhairah dan bertanya, "Bagaimana kabarmu, wahai Amir?" Amir bin Fuhairah menjawab, "Telah aku jumpai kematian sebelum mencicipinya. Sesungguhnya kematian datang pada para pengecut dari atasnya. Setiap orang itu berjuang dengan kekuatannya, sebagaimana sapi jantan menjaga kulitnya dengan tanduknya." Aisyah berkata, "Demi Allah, Amir tidak menyadari apa yang dikatakannya. Adapun Bilal, bila demam menyerangnya, ia berbaring di emperan rumah dengan mengangkat suaranya sambil berkata, 'Wahai, bisakah aku kembali bermalam di Fakh, tempat di luar Mekah? Sementara di sekitarku terdapat Idzkhir, nama pohon beraroma wangi, dan Jalil, nama tumbuh-tumbuhan. Mampukah suatu saat aku berada di mata air Majannah? Adakah gunung Syamah dan gunung Tafil terlihat olehku?' Aisyah lalu menceritakan apa yang ia dengar kepada Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Mereka bertiga bicara asal-asalan dan tidak sadar dengan apa yang mereka ucapkan akibat serangan demam tinggi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana telah Engkau jadikan kami mencintai Mekah, atau kokohkanlah rasa cinta kami kepada Madinah. Berilah kami keberkahan di dalam mud dan syak Madinah, yakni makanannya." Akibat serangan demam ini, banyak sahabat yang mengerjakan sholat dengan cara duduk. Rasulullah SAW keluar menemui mereka yang kala itu menunaikan sholat dengan cara duduk dan berkata, "Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, bahwa sholat orang yang duduk itu pahalanya setengah sholat orang yang berdiri." Maka para sahabat berupaya untuk berdiri sekuat mungkin walaupun mereka demikian lemah dan sedang sakit dengan harapan mendapatkan pahala. Hijrah Rasulullah ke Madinah bukan hanya perpindahan tempat, tetapi permulaan bagi sejarah baru umat Islam. Peristiwa ini begitu agung hingga kelak dijadikan sebagai titik awal penanggalan Islam, yang kita kenal hari ini sebagai tahun Hijriyah, bukan tahun kelahiran Nabi, bukan tahun turunnya wahyu, tapi tahun hijrah. Karena dari hijrahlah Islam bangkit sebagai peradaban. Rasulullah tiba di Madinah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun ke-13 sejak beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Saat itu usia beliau 53 tahun. Beliau sampai di Madinah bukan dalam kekalahan, tapi dalam sambutan hangat yang belum pernah diberikan kepada siapapun. Suara takbir menggema, anak-anak menari kegirangan, dan perempuan-perempuan Ansyar menyambut beliau dengan syair-syair penuh cinta. Waktu itu adalah akhir duha, ketika mentari belum begitu panas, namun cahayanya sudah menghangatkan bumi. Hari itu adalah hari yang mengubah arah sejarah manusia. Rasulullah menetap di Madinah, kota yang sebelumnya bernama Yatsrib, dan di sanalah beliau membangun pondasi masyarakat Islam. Selama hampir setahun, tepatnya sejak akhir bulan Rabiul Awal hingga Muharram tahun berikutnya, Rasulullah tidak terjun dalam peperangan apapun. Beliau lebih banyak menata kota baru itu, membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan pemerintahan, menyatukan suku-suku Aus dan Khazraj yang sebelumnya bermusuhan, menjalin piagam Madinah, konstitusi yang menyatukan kaum muslimin, Yahudi, dan berbagai kabilah dalam satu kesepakatan damai, membina para sahabat dengan ilmu, akhlak, dan strategi dakwah. Namun, Islam bukan hanya tentang sabar, tetapi juga tegas. Setelah berlalu bulan Muharram dan memasuki bulan Syafar tahun kedua Hijriyah, Allah menurunkan perintah untuk memerangi orang-orang musyrik yang terus menebar ancaman dan kekejaman. Rasulullah pun keluar berjihad, meninggalkan Madinah demi membela kebenaran dan melindungi umat. Beliau menunjuk Sa'ad bin Ubadah, seorang tokoh Ansyar yang bijak dan disegani, untuk menggantikan beliau menjaga urusan kota dan kaum muslimin selama beliau berada di medan jihad. Peperangan demi peperangan akan segera terjadi, tapi semua itu tidak diawali dengan dendam, melainkan dengan hikmah dan bimbingan wahyu. Karena Islam tidak memburu darah, tetapi menginginkan keadilan dan menghapuskan kezaliman.
Begitulah, hijrah menjadi garis pemisah antara dua zaman, antara fase kesabaran dalam dakwah dan fase kekuatan dalam perjuangan. Dan dari tahun itulah kita menghitung waktu. Karena waktu kita adalah waktu perjuangan, bukan waktu kesia-siaan. Setahun setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin mulai merasakan tekanan dari arah luar yang semakin kuat. Mereka bukan hanya menghadapi persoalan internal dalam membangun komunitas dan stabilitas di kota baru, tetapi juga ancaman nyata dari Quraisy Mekah yang belum berhenti menebar bahaya. Kedengkian orang-orang Quraisy tak kunjung surut. Mereka terus memprovokasi, menyusun rencana, dan menyebarkan propaganda untuk melemahkan umat Islam yang tengah bertumbuh. Dalam situasi yang genting ini, ketika eksistensi kaum muslimin terancam, turunlah izin yang ditunggu-tunggu dari langit. Untuk pertama kalinya sejak awal kenabian, Allah mengizinkan kaum muslimin untuk membalas. Bukan karena ambisi kekuasaan, bukan untuk menumpahkan darah, tetapi karena kezaliman yang telah melampaui batas. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Surah Al-Hajj ayat 39. Ayat ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan risalah. Ini bukan perintah menyerang, tetapi izin untuk membela diri. Izin untuk menegakkan keadilan setelah bertahun-tahun disiksa, diusir, dirampas haknya, dan dihina karena mempertahankan tauhid. Izin ini datang sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang sabar. Tapi lebih dari itu, Allah juga menjelaskan tujuan dari perang dalam Islam. Bukan untuk merusak bumi, tetapi justru untuk membangun dan menegakkan nilai-nilai luhur. Allah berfirman, yaitu, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Surah Al-Hajj ayat 41. Dengan izin ini, Rasulullah mulai mengatur langkah-langkah strategis. Beliau menyadari bahwa jalur perdagangan Quraisy dari Makkah ke Syam adalah nadi ekonomi dan kekuatan mereka. Maka, dua strategi utama pun dijalankan. Sebelum melakukan konfrontasi militer, Rasulullah terlebih dahulu membangun perjanjian-perjanjian damai dan aliansi dengan kabilah-kabilah yang tinggal di sekitar jalur perdagangan Quraisy. Perjanjian ini berisi kesepakatan untuk tidak saling menyerang dan menjamin keamanan bersama. Di antara yang pertama adalah kabilah Juhainah dan beberapa kelompok di sekitar pesisir barat Jazirah Arab. Langkah ini menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah. Beliau tidak gegabah, tidak langsung mengangkat senjata, tetapi membangun stabilitas dan dukungan di sekelilingnya. Setelah jalur diplomasi ditempuh, Rasulullah mulai mengirimkan ekspedisi-ekspedisi kecil, bukan dalam bentuk perang terbuka, tetapi pengintaian dan penekanan psikologis. Ekspedisi-ekspedisi ini bertujuan untuk menunjukkan eksistensi kekuatan Islam, sekaligus mengganggu alur logistik dan perdagangan Quraisy yang menjadi tulang punggung kekayaan mereka. Ekspedisi ini juga berfungsi sebagai latihan mental dan taktik bagi kaum muslimin yang sebelumnya hidup tertindas di Makkah untuk belajar kedisiplinan, ketegasan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi konflik. Semua ini bukan tentang agresi. Ini adalah bentuk jihad dalam arti yang sesungguhnya. Berjuang demi tegaknya kebenaran dan membela diri dari kezaliman. Islam tidak datang membawa pedang, tetapi ketika darah orang beriman terancam dan diinjak-injak, maka izin turun dari langit untuk mengangkat pedang sebagai pembelaan. Perang dalam Islam bukanlah tujuan, tapi wasilah untuk menjaga keselamatan agama dan menyingkirkan para penghalang dakwah. Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah memulai serangan, kecuali setelah semua jalan damai tertutup. Dan disinilah babak baru sejarah Islam dimulai. Babak jihad, keberanian, dan perjuangan menegakkan kalimat Allah di bumi yang masih banyak diliputi kesesatan dan kezaliman. Untuk melaksanakan kedua langkah tersebut, kaum muslimin mulai melakukan gerakan-gerakan militer. Mereka melakukan patroli militer yang bertujuan menyingkap dan mengenal jalan-jalan yang mengelilingi Madinah, serta jalan-jalan yang dapat mengantarkan ke Mekah
mengadakan perjanjian-perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berdomisili di sepanjang jalan tersebut, memberikan kesan kepada orang-orang Yahudi dan Arab Badui yang berdomisili di sekitarnya, bahwa kaum muslimin telah memiliki kekuatan dan mereka telah terbebas dari kelemahan mereka, serta memperingatkan kepada orang-orang Quraisy terhadap akibat kebohongan mereka sehingga mereka sadar dari kesesatan mereka dan merasakan adanya bahaya yang mengancam perekonomian mereka, agar mereka cenderung untuk berdamai dan menghentikan keinginan mereka untuk menyerang kaum muslimin, menghalangi jalan menuju Allah, serta menyiksa kaum muslimin yang lemah di Mekah, agar kaum muslimin pun menjadi bebas untuk menyampaikan risalah Allah di seluruh jazirah. Secara ringkas, ihwal ekspedisi-ekspedisi itu adalah sebagai berikut. Pertama, ekspedisi Saiful Bahar, yaitu pada bulan Ramadan, tahun pertama Hijriah, Rasulullah mengangkat Hamzah bin Abdul Muthalib untuk memimpin ekspedisi ini. Ekspedisi ini berkekuatan 30 orang yang terdiri atas kaum muhajirin untuk mencegah kafilah Quraisy yang datang dari Syam yang dipimpin oleh Abu Jahal dengan kekuatan 300 orang. Setelah sampai di Saiful Bahri di sekitar daerah Laut Merah, bertemulah pasukan kaum muslimin dengan kafilah Quraisy dan siap untuk bertempur. Namun Majdi bin Amru al-Juhani, sekutu Quraisy dan kaum muslimin, berjalan di tengah-tengah mereka dan menghalangi mereka sehingga pertempuran pun tidak terjadi. Bendera Hamzah adalah bendera pertama yang dikibarkan oleh Rasulullah, warnanya putih, dan dibawa oleh Abu Mursyid Kinas bin Hushain al-Ghanawi. Pada bulan Syafar tahun kedua Hijriah, atau bertepatan dengan Agustus tahun 623 untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, Rasulullah memimpin langsung sebuah ekspedisi militer. Ini bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan tonggak awal dalam bab jihad bersenjata yang dibenarkan oleh wahyu, setelah sebelumnya kaum muslimin hanya diperintahkan untuk bersabar dan menahan diri atas kezaliman yang menimpa mereka di Makkah. Rasulullah meninggalkan kota Madinah dengan amanah kepemimpinan sementara diserahkan kepada sahabat Sa'ad bin Ubadah, seorang pemuka suku Khazraj yang sangat dihormati. Beliau membawa pasukan kecil berjumlah sekitar 70 orang, semuanya dari kalangan muhajirin, yaitu para sahabat yang hijrah bersama beliau dari Makkah ke Madinah. Pasukan ini bertujuan untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang biasa melintas di jalur antara Makkah dan Syam, sebagai bentuk tekanan ekonomi terhadap musuh yang telah merampas harta dan rumah kaum muslimin. Waddan, yang juga dikenal dengan nama Al-Abwa, menjadi titik pertemuan dalam ekspedisi ini. Wilayah ini terletak antara Makkah dan Madinah, sekitar 29 mil dari Madinah, berdekatan dengan tempat bersejarah lainnya seperti Rabi'ah. Di tempat inilah Rasulullah sempat berhenti dan tidak menemukan kafilah Quraisy yang diincar. Walaupun tidak terjadi pertempuran fisik, namun ekspedisi ini memiliki dampak strategis yang besar. Yang lebih penting, di Al-Abwa, Rasulullah mengukir sejarah baru dalam diplomasi Islam. Beliau menjalin perjanjian persekutuan dengan Bani Damrah, sebuah kabilah yang tinggal di sekitar wilayah itu. Kepala suku mereka saat itu adalah Amru bin Makhsha ad-Damri. Sebagai bentuk kehati-hatian dan visi jauh ke depan, Rasulullah menyiapkan perjanjian tertulis. Berikut isi inti dari naskah perjanjian tersebut. Ini adalah surat perjanjian dari Muhammad Rasulullah kepada Bani Damrah. Sesungguhnya harta dan diri mereka dalam perlindungan dan keamanan. Mereka berhak mendapat pertolongan dari kaum muslimin apabila diserang selama mereka tidak memerangi agama Allah. Apabila Nabi Muhammad mengajak mereka untuk menolongnya, mereka akan menyambut ajakannya dengan komitmen dan loyalitas. Perjanjian ini bukan hanya pernyataan politik, tapi mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kedamaian yang diajarkan Islam. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Justru yang ditawarkan adalah keamanan, kerjasama, dan perlindungan, selama tidak ada permusuhan terhadap agama Allah. Ini menjadi contoh awal dari politik luar negeri Rasulullah yang cerdas, menghindari konflik, tetapi juga tegas terhadap siapapun yang memusuhi kebenaran. Bendera pasukan Rasulullah dalam ekspedisi ini berwarna putih dan dibawa oleh pamannya yang mulia, Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah dan singa Rasulnya. Beliau menjadi simbol kekuatan dan perlindungan kaum muslimin.
Perjalanan ini memakan waktu sekitar 15 malam, dan walaupun tidak terjadi konfrontasi bersenjata, ekspedisi ini tercatat sebagai peperangan pertama yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Ekspedisi ini memiliki makna strategis dan spiritual. Dari sisi militer, ini adalah demonstrasi kekuatan awal umat Islam kepada musuh-musuh mereka. Bahwa kaum muslimin bukan lagi kelompok tertindas yang hanya diam, melainkan sudah menjadi komunitas yang siap membela dirinya, membangun perjanjian internasional, dan berdiri sebagai satu entitas politik di bawah kepemimpinan kenabian. Dari sisi spiritual, ini menjadi bukti awal turunnya pertolongan Allah. Meskipun tidak ada pertempuran, perjalanan Rasulullah ini mengokohkan mentalitas jihad dan tanggung jawab kolektif dalam mempertahankan dakwah Islam. Ia juga menjadi pelajaran penting bahwa kemenangan bukan selalu diukur dari jumlah korban atau rampasan perang, tapi dari kemajuan moral, strategi, dan posisi yang diperoleh. Perang Al-Abwa membuka jalan bagi ekspedisi-ekspedisi berikutnya yang akan membawa Islam pada babak-babak besar, seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Tapi semuanya dimulai dari sini, dari sebuah perjalanan yang sederhana namun penuh makna. Setelah ekspedisi pertama ke Al-Abwa, Waddan, tidak lama berselang, Rasulullah kembali memimpin sebuah misi militer pada bulan Rabiul Awal, tahun kedua Hijriah, atau bertepatan dengan September 623 Masehi. Misi ini kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Perang Buat, salah satu dari rangkaian strategi Rasulullah dalam memotong jalur ekonomi kaum Quraisy dan memperkuat posisi politik umat Islam di Madinah yang masih sangat muda. Rasulullah memimpin langsung pasukan yang terdiri dari sekitar 200 sahabat, sebuah peningkatan signifikan dari jumlah sebelumnya dalam ekspedisi Al-Abwa. Kali ini, misi mereka adalah menghadang kafilah dagang besar milik kaum Quraisy yang sedang dalam perjalanan dari Syam menuju Makkah. Kafilah itu dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, salah satu musuh utama Islam yang terkenal karena kekejamannya terhadap para budak muslim seperti Bilal bin Rabah sebelum hijrah. Kafilah Quraisy tersebut merupakan kafilah besar yang membawa 2.500 ekor unta, penuh dengan barang-barang dagangan yang bernilai tinggi. Ini bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga urat nadi kekuatan Quraisy. Jika jalur ini bisa dipotong atau bahkan dirampas, maka itu akan menjadi pukulan berat terhadap kekuatan logistik dan militer musyrikin Quraisy. Rasulullah dan pasukannya bergerak menuju Buat, sebuah daerah yang terletak di sekitar Ridwa, di arah utara dari Madinah, menempuh perjalanan yang berat melewati padang pasir berbatu dan tandus. Seperti dalam ekspedisi sebelumnya, beliau menunjuk Sa'ad bin Mu'adz, salah satu pemuka suku Aus yang saleh dan pemberani, sebagai pemimpin Madinah sementara selama beliau berada di luar kota. Namun sesampainya di Buat, kafilah Quraisy tidak ditemukan. Umayyah bin Khalaf rupanya telah mendapat kabar tentang pergerakan pasukan muslimin dan mengubah rute atau mempercepat perjalanannya untuk menghindari konfrontasi. Maka misi ini pun berakhir tanpa bentrokan, tanpa satupun pedang terhunus atau darah tertumpah. Meski demikian, ekspedisi ini bukan berarti gagal. Sebaliknya, Perang Buat membawa pesan strategis dan psikologis yang sangat kuat. Pertama, kaum Quraisy mulai merasakan tekanan yang nyata di jalur perdagangan mereka. Mereka tak lagi bisa bergerak bebas sebagaimana dahulu. Jalur dagang dari Syam ke Makkah sekarang menjadi wilayah penuh ancaman, dikendalikan oleh pasukan Islam yang semakin solid dan terorganisir. Kedua, ekspedisi ini membuktikan bahwa umat Islam tidak hanya bertahan di Madinah, tetapi juga mulai melakukan tindakan preventif dan ofensif yang terukur dan dipimpin langsung oleh Rasulullah. Ketiga, ekspedisi ini menjadi ajang pelatihan tempur bagi para sahabat, memperkuat semangat jihad, dan membangun kedisiplinan militer tanpa melibatkan konflik berdarah. Dalam ekspedisi ini, bendera pasukan Rasulullah berwarna putih, tanda misi yang damai namun siap tempur. Pembawanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Salah, satu sahabat paling awal yang memeluk Islam dan dikenal sebagai pemanah ulung Rasulullah. Ini menunjukkan betapa strategis dan pentingnya ekspedisi ini, karena diemban oleh para tokoh utama sahabat dari kalangan muhajirin. Setelah beberapa hari berada di wilayah Buat,
dan memastikan bahwa kafilah Quraisy telah berlalu atau menyimpang dari jalur semula, Rasulullah memutuskan untuk kembali ke Madinah tanpa konfrontasi. Meskipun tidak terjadi pertempuran fisik, perang Buat adalah bagian penting dari babak awal jihad fisabilillah, di mana Rasulullah mulai membangun kekuatan militer dan diplomasi umat Islam. Setiap ekspedisi, bahkan yang tanpa benturan, menyumbangkan kontribusi besar dalam membentuk masyarakat Islam yang kuat dan disegani di Jazirah Arab. Peristiwa ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa jihad bukan hanya pertempuran di medan laga, tetapi juga mencakup strategi, pengelolaan, logistik, moralitas, dan kehati-hatian dalam membaca situasi. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bahwa kekuatan hanya beberapa bulan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kondisi keamanan kota suci itu mulai diuji. Pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan September 673 M, terjadi sebuah peristiwa penting yang dicatat dalam sejarah sebagai Perang Safwan, juga dikenal dengan nama Perang Badr pertama. Kejadian ini bermula ketika Karz bin Jabir al-Fihri, seorang musyrik Quraisy dari Makkah yang dikenal cerdik dan cepat geraknya, bersama kelompok kecilnya, melakukan serangan mendadak ke pinggiran Madinah. Mereka berhasil merampas beberapa ekor ternak milik kaum muslimin, satu tindakan yang dianggap tidak hanya sebagai pencurian, tetapi serangan langsung terhadap stabilitas komunitas Islam yang sedang bertumbuh. Tindakan Karz ini mengandung pesan, ancaman, Madinah belum aman, musuh bisa menyusup kapan saja. Ini adalah bentuk pelecehan terhadap komunitas yang dipimpin langsung oleh utusan Allah. Maka Rasulullah tidak tinggal diam. Beliau segera memimpin 70 orang sahabat dari kalangan muhajirin dalam sebuah ekspedisi cepat dan tegas. Tujuannya, mengejar Karz bin Jabir dan menghentikan keberaniannya sejak awal agar tidak menjadi presiden buruk. Pasukan ini mengejar hingga ke daerah lembah Safwan, yang letaknya tidak jauh dari Badr, sekitar 150 km dari Madinah ke arah Makkah. Lembah Safwan merupakan dataran terbuka yang cukup strategis dan menjadi tempat singgah para kafilah dagang antara Syam dan Makkah. Namun, Karz dan kelompoknya sudah melarikan diri sebelum pasukan Muslim tiba. Pengejaran yang berlangsung selama beberapa hari itu tidak berhasil menemukan mereka, dan Rasulullah akhirnya memutuskan untuk kembali ke Madinah tanpa pertempuran. Meskipun tidak terjadi konfrontasi langsung, ekspedisi ini tetap memiliki nilai strategis yang sangat besar. Rasulullah menunjuk Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu untuk mengurus kota Madinah selama beliau keluar, sebuah penunjukan penting yang menunjukkan kepercayaan besar beliau kepada Zaid, anak angkat beliau yang sangat setia. Dalam ekspedisi ini, bendera pasukan berwarna putih, tanda kesiapan dan kemurnian niat, yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kepercayaan ini mencerminkan posisi penting Ali dalam strategi militer Islam sejak awal, sebagai pejuang tangguh dan pemegang panji kehormatan. Perang Safwan adalah pengingat awal bahwa umat Islam di Madinah tidak akan tinggal diam jika hak dan harta mereka dirampas. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa Rasulullah bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin negara yang tanggap terhadap ancaman keamanan dan cepat mengambil keputusan. Ekspedisi ini juga memberikan pesan kepada seluruh Jazirah Arab bahwa Madinah kini berada di bawah perlindungan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan bahwa keamanan komunitas Muslim tidak bisa disepelekan. Karz bin Jabir pun, meskipun lolos saat itu, tidak akan berani mengulangi aksinya tanpa mempertimbangkan risiko besar. Lebih dalam dari itu, peristiwa ini mencerminkan awal ketegangan menuju konfrontasi besar di masa depan. Wilayah Safwan yang dekat dengan Badr akan menjadi medan bagi pertempuran besar yang kelak dikenang dalam sejarah sebagai Perang Badr Kubra, yang benar-benar akan mengubah jalannya sejarah Islam. Setelah beberapa ekspedisi militer sebelumnya belum membuahkan pertempuran besar, Rasulullah terus melakukan strategi penjagaan terhadap wilayah Madinah dan pengawasan terhadap aktivitas musuh. Di antara upaya penting itu adalah ekspedisi militer ke Dzil Usyairah yang terjadi pada akhir bulan Jumadil Ula hingga awal Jumadil Akhir tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan November hingga Desember tahun 623 Masehi. Ekspedisi ini merupakan
langkah preventif dan strategis dari Rasulullah terhadap ancaman yang terus datang dari kaum Quraisy Makkah. Ketika terdengar kabar bahwa kafilah dagang Quraisy akan berangkat menuju Syam, membawa harta kekayaan yang sangat besar milik para tokoh Makkah, maka Rasulullah segera bertindak cepat. Beliau memimpin sendiri pasukan berkekuatan sekitar 150 hingga 200 orang dari kalangan kaum muhajirin, dengan tekad kuat untuk mencegah dan menghadang kafilah tersebut sebelum mereka mencapai wilayah utara. Dalam perjalanan ini, Rasulullah tidak memaksa seorang pun untuk ikut serta, membiarkan mereka yang benar-benar siap dan ikhlas untuk berjihad bersama beliau. Pasukan kaum muslimin hanya membawa 30 ekor unta, yang mereka kendarai secara bergantian. Ini menunjukkan keterbatasan logistik pasukan muslim pada masa-masa awal di Madinah, namun sekaligus mencerminkan semangat jihad dan keikhlasan yang begitu tinggi dari para sahabat yang ikut serta dalam ekspedisi ini. Perjalanan menuju Dzil Usyairah bukanlah perjalanan ringan. Perjalanan ini membutuhkan waktu sekitar sebulan pulang pergi dari Madinah, menyusuri padang pasir yang tandus dan panas. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, Rasulullah dan pasukannya tiba di Dzil Usyairah, sebuah daerah yang termasuk bagian dari wilayah Yanbu, dekat perbatasan Syam. Namun, kafilah dagang Quraisy telah lolos beberapa hari sebelum kedatangan pasukan Muslim. Mereka tidak berhasil mencegatnya. Kafilah yang lolos inilah yang kelak akan menjadi target pasukan Muslim dalam Perang Badr Kubra, ketika kafilah itu kembali dari Syam menuju Makkah, dan akhirnya menjadi penyebab pecahnya pertempuran besar pertama dalam sejarah Islam. Meskipun tidak terjadi konfrontasi militer dalam ekspedisi ini, Rasulullah tetap memanfaatkan momentum untuk membangun aliansi strategis. Beliau mengadakan perjanjian damai dengan Bani Mudlij dan sekutu mereka, Bani Damrah. Perjanjian ini memastikan bahwa komunitas-komunitas Arab di sekitar wilayah barat Madinah tidak akan memusuhi kaum muslimin dan justru siap menjaga stabilitas kawasan tersebut. Ini adalah langkah diplomatik yang jenius dari Rasulullah, yang memastikan bahwa garis belakang pasukan muslim tetap aman dari gangguan lokal. Untuk memastikan kelangsungan kehidupan di Madinah selama beliau tidak berada di kota, Rasulullah menunjuk Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi radhiyallahu anhu sebagai pemimpin sementara Madinah. Ini adalah bentuk sistem kepemimpinan Islam yang tertib dan bertanggung jawab sejak awal, menunjukkan bahwa pemerintahan Rasulullah berjalan secara terstruktur. Bendera peperangan dalam ekspedisi ini berwarna putih, lambang kesucian niat dan ketulusan dalam perjuangan, dan dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muththalib radhiyallahu anhu, paman Nabi Muhammad yang dikenal sebagai singanya Allah. Perang ini, meski tanpa darah, membawa pelajaran mendalam bagi kaum muslimin, kesabaran dalam strategi, yaitu tidak semua ekspedisi berakhir dengan kemenangan langsung. Tetapi, setiap langkah yang diambil menjadi batu pijakan menuju kemenangan besar. Jaringan diplomatik, yaitu Rasulullah tidak hanya membangun kekuatan militer, tapi juga membangun perjanjian damai dan hubungan baik dengan suku-suku Arab sekitar, agar stabilitas Islam di Madinah tetap terjaga, kesungguhan meski keterbatasan, yaitu dengan hanya 30 unta untuk 150-200 orang, dan medan berat yang ditempuh, para sahabat membuktikan pengorbanan luar biasa demi Islam, kepemimpinan tertib dan terencana, yaitu menunjuk pemimpin sementara selama ketiadaan menunjukkan bahwa Rasulullah memimpin dengan tanggung jawab dan perencanaan jangka panjang. Maka Dzil Usyairah bukan sekadar misi gagal mencegat kafilah. Ia adalah prolog penuh hikmah menuju Badar, medan laga agung yang akan mengguncang tatanan jahiliyah dan menegakkan panji kebenaran di muka bumi. Terima kasih telah menonton dan menyimak hingga akhir. Semoga setiap kisah yang terucap, setiap luka yang dikenang dari perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat menggetarkan hati kita, membuat kita merenung dalam, dan menumbuhkan cinta yang sejati kepada Rasulullah dan agamanya. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode berikutnya. Karena kisah perjuangan ini belum selesai. Masih banyak pelajaran berharga yang menanti untuk kita petik bersama. Jika ada kebaikan, itu semata-mata karunia dari Allah. Dan jika ada kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.